Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sofi pada sore hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Hadi. Pak Hadi sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah sangat baik ini, Pak. Alhamdulillah dalam sehat walafiat ya. Ini dengar-dengar Pak Sofi mau melakukan kegiatan coaching ya? Oke. Sebelum Pak Sofi melakukan coaching, sebagai awal, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, pertama-tama kita diskusikan rubrik penilaian kita hari ini pada proses coaching ini. Yang kedua, nanti Pak Sofi pada waktu coaching kita hari ini akan saya amati, Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu antara coach dan coachingnya. Apakah nanti di penilaian tersebut sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus yang kedua, bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya dan bagaimana coach tadi merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Tapi jangan lupa, Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu ada nilai kemitraan. Jadi bukan hanya mengobrol saja, tapi ada nilai kemitraan, saling bekerja sama. Terus ada proses kreatif, ya, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya tadi. Ya. Oke, nanti akan saya berikan pertanyaan. Sebenarnya apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching ini, Pak? Ada tiga. Yang mau saya kembangkan ada tiga. Yang pertama presence. Yang kedua ya. mendengarkan aktif. Oke, Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan ke berbobot. Terus setelah itu, kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching ini, Pak? Ya, yang saya rasa di presence dan mendengarkan aktif. Di present sama mendengarkan aktif. Terus di sini ada indikator apa yang Bapak Sofi inginkan dan nanti tujuannya diinginkan dalam coaching kali ini apa? Di coaching kali ini diharapkan bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Oke, baik, Pak. Jadi tadi saya tangkap itu Bapak ingin mengembangkan presence, terus mengembangkan mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan berbobot. Oke, Bapak. Baik, Bapak. Mungkin setelah ini langsung Bapak melakukan proses coaching ya. Assalamualaikum, Pak Sofi. Waalaikumsalam, Bu Bunga. Ada apa, Pak Nggih? Baiklah, Bu Bunga, mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu Bunga. Begini, Bu Bunga, saya dengar Bu Bunga ditunjuk untuk mengikuti lomba guru berprestasi di tingkat kecamatan. Tapi saya lihat Bu Bunga kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Iya, Pak. Saya memang ditunjuk untuk mengikuti guru berprestasi. Tapi saya kurang percaya diri, Pak. Oh begitu, Bu Bunga masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Bu Bunga kurang percaya diri untuk mengikuti lomba guru berprestasi di tingkat kecamatan ini. Saya itu yang pertama, saya merasa kurang pantas untuk mengikuti lomba guru berprestasi ini. Kemudian yang kedua, saya takut, Pak. Saya takut gagal seperti tahun kemarin. Karena tahun kemarin saya ikut tapi saya belum berhasil. Oh begitu. Sekarang saya paham bagaimana perasaan Bu Bunga saat ditunjuk untuk mewakili dalam lomba guru berprestasi ini. Kami menunjuk Bu Bunga karena Bu Bunga mempunyai potensi bagus dalam kompetensi guru berprestasi. Menurut Bu Bunga, apa saja kemampuan Anda dalam kompetensi ini? Ya, memang sih, Pak. Saya itu aktif dalam mengajar, kemudian membuat media-media pembelajaran. Saya juga aktif membuat konten-konten untuk berbagi praktik baik yang saya upload di media sosial. Kemudian saya juga sering membuat jurnal-jurnal tentang pendidikan, Pak. Bahkan saya juga pernah menulis buku. Nah, itu kan bagus pengalaman Ibu dalam mengembangkan pembelajaran ini. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan guru berprestasi ini. Kira-kira
Apa rencana Ibu agar lebih terpercaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Apa Pak ya? Rencana saya sih, yang pertama saya akan mempelajari panduan-panduan tentang lomba guru berprestasi ini. Kemudian saya juga akan belajar bagaimana membuat konten pembelajaran yang interaktif, yang mengaitkan dengan teknologi masa kini. Kemudian saya juga akan belajar Pak kepada guru senior yang telah memenangkan lomba guru berprestasi. Dan yang terakhir Pak, saya nanti juga minta bimbingan ke Pak Sofi selaku kepala sekolah di sini. Seperti itu. Bagus sekali, ternyata rencana Bu Bunga luar biasa dan saya yakin Bu Bunga mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Bu Bunga alami. Apakah Anda sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba guru berprestasi di tingkat kecamatan ini, Bu Bunga? Insya Allah Pak, saya sekarang lebih percaya diri setelah Pak Sofi memanggil saya. Oke. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya Bu Bunga betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen Bu Bunga terhadap lomba ini? Komitmen saya terhadap lomba ini, yang pertama, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh seperti yang telah saya ucapkan tadi, yaitu saya akan belajar mengenai pembuatan video pembelajaran interaktif yang mengaitkan dengan teknologi-teknologi yang ada. Kemudian juga saya akan belajar kepada guru senior yang telah atau yang pernah menjadi pemenang dalam lomba guru berprestasi ini, Pak. Saya juga nanti minta bimbingan ke Pak Sofi selaku kepala sekolah saya, seperti itu. Oke, saya sangat setuju sekali dengan komitmen Bu Bunga. Mudah-mudahan Bu Bunga sukses dan bisa mengharumkan nama baik sekolah kita. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Bunga. Silakan Bu Bunga bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Bunga. Tadi Pak Sofi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Bunga sebagai coachingnya. Ya. Sebelumnya kita tutup, saya akan menanyai beberapa hal atau pertanyaan kepada Pak Sofi. Yang pertama adalah apakah yang sudah Pak Sofi lakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Oke, terkait indikator yang diinginkan, saya sudah melaksanakan coaching sesuai alur kita, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach bisa menggali coaching, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data. Yang terakhir, sudah berjalan dengan baik sesuai alur kita, juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus Bapak. Yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak Sofi tadi? Oke, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching yang saya lakukan tadi, yang pasti lebih mendalami lagi proses coaching sehingga bisa lebih baik lagi. Oke, bagus Bapak ya. Jadi prosesnya tadi lancar ya dan alurnya sudah bagus, sudah benar sesuai dengan alur kita. Oke, semoga kedepannya nanti bisa jauh lebih baik lagi, ya, biar bisa jauh lebih sempurna lagi. Nah, demikian observer kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Untuk saya, untuk Pak Sofi, dan juga untuk Bu Bunga. Amin. Oke, mungkin seperti itu Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ya, semoga nanti apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat nantinya. Amin. Amin, amin. Terima kasih kepada Pak Hadi, terima kasih kepada Bu Ya, Bunga. Bapak. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Pak Isti. Oke Pak Hadi, bagaimana kabarnya Pak Hadi hari ini? Alhamdulillah Pak, sangat baik Pak. Sehat walafiat Pak. Alhamdulillah luar biasa. Sepertinya Pak Hadi sudah
siap untuk melaksanakan kegiatan Pak Hadi hari ini. Nah, tujuan saya ke sini Pak Hadi, saya selaku supervisornya Pak Hadi ingin melaksanakan beberapa pertanyaan kepada Pak Hadi selaku Pak Hadi nanti akan melaksanakan kegiatan coaching, gitu. Seperti itu, gitu. Iya, benar Pak. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan pertama kali kepada Pak Hadi selaku coach adalah kira-kira Pak Hadi ingin saya itu membantu Pak Hadi dalam mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Apakah kompetensi presence, kehadiran, apakah kompetensi mendengarkan secara aktif, ataukah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Kira-kira yang ingin Pak Hadi untuk dari saya selaku supervisor untuk mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Ini Pak, dalam kegiatan coaching nanti saya itu ingin ada 3 yang ingin saya tingkatkan, yaitu ada presence ya, yaitu hadir sepenuhnya. Terus kedua itu mendengarkan aktif. Terus yang ketiga itu saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Iya, iya. Kalau begitu kira-kira yang bagian mana ya kira-kira yang ingin Pak Hadi saya mengamatinya itu lebih detail, lebih mendalam seperti itu Pak? Yang ingin saya kembangkan sebenarnya ada 2, yaitu ada presence ya, menghadirkan diri secara penuh ketika kegiatan coaching, dan memberikan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi dengan itu nanti saya ingin mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi. Jadi seperti itu Pak yang ingin diamati. Jadi hal-hal yang terkait yang disebutkan oleh Pak Hadi tadi yang mungkin saya akan melaksanakan observasinya itu dengan lebih detail. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Hadi, bagaimana penilaian Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan hari ini Pak? Penilaian yang akan dikembangkan hari ini sebenarnya yaitu saya ingin nanti pada kegiatan coaching itu nanti dari nilai present dan mendengarkan aktif serta pertanyaan berbobot itu ingin yang saya kembangkan seperti itu. Artinya dalam coaching ini kompetensi itu yang ingin memang benar-benar saya kembangkan ketika nanti proses coaching kepada coach saya. Iya, iya, betul. Kalau seperti itu berarti penilaiannya nanti akan saya fokuskan pada hal-hal yang menurut Pak Hadi harus saya amati lebih detail tadi. Mungkin pertanyaan yang keempat Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum Pak Hadi nanti melaksanakan proses coaching adalah apa harapan dari observasi yang akan saya lakukan hari ini Pak? Kira-kira apa yang Pak Hadi harapkan? Yang saya harapkan nanti pada proses coaching yaitu sebenarnya mulai dari presence Pak ya. Saya menghadirkan diri, terus saya mendengarkan aktif dari coach saya, sehingga nanti diharapkan saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, terutama pada coach saya, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Jadi intinya saya itu mengharapkan bisa menemukan solusi dari kegiatan coaching yang akan nanti saya lakukan. Oh ya, siap-siap. Kalau misalkan harapannya seperti itu, mudah-mudahan nanti ketika Pak Hadi melaksanakan proses coaching terhadap coach dapat terlaksana dengan lancar. Semangat untuk Pak Hadi untuk kegiatan hari ini, semoga kegiatannya bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, kalau begitu saya akhiri kegiatan diskusi praobservasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi sudah meluangkan waktunya malam ini. Ada yang ingin saya bicarakan Bapak. Oke, monggo Pak. Begini Pak, kondisi sekarang ini semuanya menjadi tidak menentu karena jalan yang seharusnya dilalui oleh siswa belum beres Bapak. Hal ini berdampak dari pembangunan jembatan karena jembatan tersebut adalah akses utama siswa untuk menuju ke sekolah kami Bapak, sehingga mengakibatkan anak-anak tidak bisa belajar dengan baik dan harus belajar dari rumah seperti itu Bapak. Oh, jadi begitu ya. Jadi murid-murid akan belajar sekolah karena terkendala pembangunan tadi. Mungkin selain pembangunan tadi Pak, itu apa ya yang menjadi kendala pembelajarannya di murid Bapak?
Oke, saat ini sekolah kami mencoba dengan cara pembelajaran daring, tapi saya rasa itu kurang efektif, Bapak. Kurang efektifnya ada murid yang terkendala HP, sinyal, dan kuota. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun. Oh begitu Pak. Ya, karena kita nanti cuma punya waktu pendek Pak ya. Mohon maaf ya dalam obrolan ini. Apa yang ingin Bapak dapatkan? Karena saya ingin sekali murid-murid saya yang terkena dampak jembatan tadi yang belum selesai memiliki motivasi belajar yang tinggi. Meskipun terkendala jalan yang tidak bisa dilalui, mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah. Seperti itu Bapak. Berarti kalau yang saya tangkap, berarti yang dibicarakan tadi oleh Bapak tadi yaitu supaya murid Bapak tadi tetap belajar ya, meskipun tidak belajar, meskipun belajarnya di rumah. Seperti itu ya, walaupun terkendala pembangunan tadi. Iya Bapak, supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran menjadi tertinggal dari murid, serta pembelajarannya harus secara daring. Seperti itu Bapak. Ya. Oke Pak, kalau seperti itu mari kita identifikasi Pak ya sebentar ya. Oke, nah kalau dari pengamatan Bapak, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti yang bagaimana sih Pak siswanya? Menurut saya, murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp, baik pertanyaan maupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu Bapak. Jadi aktif tadi itu tergolong yang memiliki motivasi ya, terus sering bertanya itu juga dan mengerjakan tugas. Selain itu Pak, apalagi mungkin yang menjadi kategori dari motivasi belajar anak-anak Pak? Apalagi ya, mungkin menurut saya memiliki catatan materi di bukunya Bapak. Jadi memiliki catatan juga itu salah satu anak itu indikasinya motivasi belajarnya tinggi. Oke. Nah, dari 4 ciri tadi ada yang aktif bertanya Pak ya, terus ada yang mengerjakan tugas sampai yang mencatat materi. Itu yang idealnya seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau yang dari idealnya itu misalnya Pak, saya buatkan jadi angka. Di angka 10. Sekarang murid Pak Sofi ini yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10, di angka berapakah pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Menurut saya sih beragam sih Pak. Kalau di rata-rata ada di angka 5. Bingung juga sih. Iya. Posisinya di angka 5 itu menurut Bapak apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Kan nggak bagus Pak kalau angkanya itu cuma 5. Kan nggak sesuai dengan AKM yang ada di sekolah. Mungkin menurut saya ada beberapa faktor Bapak. Faktor keluarga dan lingkungan bisa berpengaruh. Ada juga murid yang tidak punya HP, terkendala sinyal, dan tidak punya kuota Bapak. Ternyata banyak Pak ya kendalanya ya. Oke Pak, Bapak sendiri kalau misalnya di angka 10 sepertinya agak susah nih. Nah kalau begitu Pak Sofi ingin melihat muridnya itu berada di level angka berapa Pak untuk motivasi belajar tadi? Kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini kemungkinan untuk mencapai angka 7 itu sudah baik Bapak. Berarti tadi angka 5 ya, terus naik ke angka 7, berarti kan naik 2 poin ya. Iya. Berarti itu harapan dari Bapak ya. Dari harapan yang tadi, apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 7 tadi? Itu kan harus punya ikhtiar kan ya. Programnya itu sudah saya pikirkan Bapak. Oh, sudah dipikirkan. Kalau dari pengamatan saya tadi ya, Bapak itu sebenarnya mempunyai rencana murid-murid Bapak ingin diperlakukan apa pada saat belajar daring nanti, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas. Jadi apa kiat-kiatnya Bapak itu? Kalau saya pribadi sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring. Bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat seperti itu Bapak. Oh, berarti biar anak-anak ini ada kontrolnya ya, perlu tempat sama guru pendamping. Betul.
Iya Bapak, pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian dikumpulkan di salah satu tempat, bisa di balai desa atau sekolah dasar terdekat atau di madrasah-madrasah dunia yang otomatis paginya tidak ada kegiatan belajar mengajar seperti itu Bapak. Oh, berarti yang Bapak inginkan tadi di samping murid itu nanti bisa ada pendampingan dari Bapak Ibu guru, terus nanti bisa terkelompok ya, bisa ada pengawasan. Nah, dari yang tadi Bapak sebutkan, kemungkinan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Pak? Dari yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sofi tadi. Kemungkinan kita mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar, murid yang belajar dari jauh itu. Berarti yang jauh. Selain itu Pak, mungkin apalagi? Mengelompokkan murid yang berdampak dari pembangunan jembatan tadi sesuai zonasi dan menghubungi kepala desa setempat. Ternyata dari idenya Pak tadi itu dari mengelompokkan murid yang terdampak sesuai zonasi dan menghubungi kepala desa setempat, berarti ada kolaborasi ini Pak ya. Berarti bukan hanya di pihak sekolah saja, tapi ada juga melibatkan dari pihak desa yang membangun bendungan tadi. Oke, untuk tanggung jawabnya Pak ya, nanti menurut Pak Sofi kapan hal tersebut bisa dilakukan Pak? Kalau saya ya minggu-minggu ini ya, karena kita terbentur dengan kebutuhan murid supaya mereka bisa mendapatkan kebutuhan untuk belajarnya itu. Tapi harus secepatnya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam waktu dekat ini yang memungkinkan bisa? Yang pasti saya akan minta bantuan dari wali kelas. Berarti nanti lebih enak koordinasinya ya, karena setiap siswa di kelas itu kan mesti ada penanggung jawabnya, yaitu wali kelas. Mungkin seperti itu. Oke. Terus apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah banyak yang saya dapatkan dari obrolan kali ini. Yang pertama, pencerahan dari Bapak yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak dari jembatan tadi masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya jarak jauh, dengan cara berkelompok dan menggunakan guru pendamping atau yang kita tugaskan guru pendamping itu tadi. Itu Bapak. Ini kayaknya sudah 15 menit Pak ya, mohon maaf ya. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi Pak minggu depan ya, biar kita bisa melihat, saya bisa mendengar cerita dari Bapak setelah berkoordinasi tadi ya. Artinya apakah program yang sudah kita rencanakan tadi itu sudah berjalan baik atau belum. Mungkin seperti itu Pak, mohon maaf ya, ini saya harus pergi lagi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Yudi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Adi? Alhamdulillah masih sehat Pak, masih baik. Alhamdulillah, sebenarnya Pak Adi sudah siap untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi pasca supervisi yang telah Pak Adi lakukan terhadap proses kursus tadi itu ya. Baik, Pak. Mungkin sebelum itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya kemukakan kepada Pak Adi. Yang pertama adalah bagaimana Pak Adi menilai performa Pak Adi dalam kompetensi coaching yang telah dilakukan terhadap Pak Sofi itu tadi ya. Saya menilai diri saya tadi ada 3 kompetensi tadi awal Pak ya, yang ingin saya kembangkan, yaitu present, terus mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan berbobot. Tapi yang saya dapat tadi ternyata dari present saya kurang perhatikan seperti ya. Jadi pada waktu saya proses coaching itu kurang fokus pada present saya sepenuhnya. Tapi kalau di tingkat mendengarkan aktif sama dengan memberikan pertanyaan berbobot, insya Allah sudah masuk itu Pak. Oh iya.
Mungkin yang apa yang membuat Pak Hadi menilai seperti itu, membuat kesimpulan penilaian seperti itu, Pak? Di presentasi Pak, saya itu terbersit pikiran yang lain karena mungkin raga saya di sini ya, tapi separuh jiwa saya ada di sana. Jadi makanya saya kurang fokus tadi, kurang menghadirkan diri sepenuhnya. Jadi tadi memang mendengarkan secara aktif, tapi kurang penuh, kurang 100%. Kalau misalnya di total dari 100 itu cuma 75 Pak. Saya Ya, seperti itu. Pak Hadi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang telah saya lakukan terhadap proses coaching itu tadi, Pak? Begini, Pak ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Pak Hadi sudah melaksanakan proses kita, yaitu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu proses coaching itu. Kita Pak Hadi tadi sudah menyampaikan tujuan, kemudian sudah melaksanakan identifikasi masalah, kemudian melaksanakan rencana aksi, kemudian meminta tanggung jawab dari yang sudah dilakukan ini tadi. Kemudian Pak Hadi tadi juga mendengarkan dengan rasa. Dari proses tadi itu saya merasakan bahwa Pak Hadi sudah mendengarkan dengan rasa. Tapi memang ya kehadiran tadi sepertinya agak sedikit berkurang mungkin seperti itu. Kalau pendapatnya Pak Hadi bagaimana mendengar hasil ini? Iya betul Pak. Jadi tadi memang saya sempat mendengarkan dengan rasa, tapi karena di flashing saya itu tidak mati sepertinya, artinya ada sedikit miss. Jadi ketika si coach tadi itu memberikan masukan ke saya atau memberikan informasinya, itu saya kurang hadir. Akhirnya saya tidak bisa memberikan 100% dari yang saya tadi ingin Pak. Iya, seperti itu. Iya Pak Hadi. Namun demikian saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan Pak Hadi. Seperti tadi mendengarkan dengan rasa yang tadi Pak Hadi sudah hadir secara mampu mendengarkan secara penuh walaupun kehadirannya tidak 100%, tapi kalau saya lihat tadi juga mampu mengarahkan coach untuk menyimpulkan kira-kira rencana aksi apa yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Kemudian kalau menurut pendapat Pak Hadi tadi bagaimana? Iya, tadi itu kan pada waktu kita proses coaching, si coachnya kan menanyakan bagaimana sih caranya agar pembelajaran itu bisa tetap dilakukan walaupun ada kegiatan pembangunan infrastruktur di desa. Ya, tadi itu salah satunya ternyata berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, terus wali kelas, sama dengan penduduk setempat, terutama di kepala desa, agar menyediakan tempat untuk tetap belajar yang mana didampingi sama guru. Mungkin seperti itu Pak yang tadi saya tangkap. Kalau Pak Hadi sudah mampu mengambil esensi dari coaching yang telah dilakukan barusan, kira-kira rencana tindak lanjut berikutnya seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Hadi? Mungkin dari yang kekurangan saya di lesson itu nanti akan saya coba melakukan coaching lagi dengan teman yang lain, sehingga dari kekurangan yang tampil tadi bisa saya tutupi Pak, dan meningkatkan kompetensi dan melakukan coaching di tempat lain dengan masalah yang lain. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Kalau dari diskusi kita tentang proses coaching kemudian proses kognisi ini, kira-kira apa yang sudah terbesit, yang sudah terbayang di pikiran Bapak Hadi untuk meningkatkan performa Pak Hadi dalam coaching ini Pak? Ya, mungkin nanti saya akan ikut pelatihan Pak ya, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coaching ya. Mungkin nanti juga menanyakan pendapat teman-teman lain sebagai observer seperti yang Bapak lakukan sekarang ini ya, yang mana nanti kan bisa menilai lebih bagus lagi, karena yang tadi dirasa saya itu sempurna ternyata masih ada kekurangan di sisi ini ya. Mungkin itu nanti yang akan saya lakukan, meningkatkan lagi melalui pelatihan dan masukan dari teman-teman yang lain ya, berarti apa yang proses supervisi yang telah kita lakukan ini, apa yang telah diungkapkan oleh Pak Hadi tapi akan saya masukkan ke form supervisi Pak Hadi. Mungkin sebagai penutup, mungkin Pak Hadi bisa menyampaikan kira-kira apa yang Pak Hadi dapatkan dari proses coaching ini ya, proses supervisi. Jadi yang saya dapatkan sebenarnya banyak Pak. Jadi ketika proses coaching kita memang harus menghadirkan diri kita sepenuhnya, atau di presence itu harus kita dengarkan, sehingga
imbasnya nanti ke mendengarkan aktifnya itu bisa sampai apa sih permasalahan dari coach yang tadi itu. Terus dari permasalahan tadi nanti kita bisa mengarahkan, memberikan pertanyaan berbobot, sehingga diharapkan dari pertanyaan itu bisa mengiring dari coach itu untuk menemukan masalahnya sendiri. Jadi saya terbantu dengan proses supervisi ini agar nanti kedepannya saya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Ya, alhamdulillah karena Pak Adi sudah mampu menyerap manfaat dari kegiatan hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin apakah ada lagi yang ingin disampaikan kepada saya selaku supervisor, Pak Adi? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya ini waktunya saya dibimbing, dikoreksi untuk melihat apa sih potensi saya yang ada dan apa sih potensi saya yang kurang, yang mana nanti untuk tindak lanjutnya saya melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya yang kurang tadi. Jadi saya terima kasih ada kegiatan observasi seperti ini, sehingga nanti kedepannya saya bisa jadi lebih baik lagi, Pak. Ya, alhamdulillah Pak Adi. Mungkin seperti itu saja. Saya akhiri Pak Adi, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum Mbak Yusti. Waalaikumsalam Bu Bunga. Baik Mbak, di sini kabarnya bagaimana Pak Yusti? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu. Siap untuk melaksanakan tugas hari ini. Oke, baik, alhamdulillah baik. Sebelum Pak Yusti melakukan coaching hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, Pak. Ya Bu. Yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak Yusti. Kemudian saya juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini pada kegiatan coaching kali ini. Ya. Yang mana nanti saya harapkan Pak Yusti sebagai coach bisa memberikan pertanyaan kepada coach, dan nanti saya juga akan menilai bagaimana coach merespon dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh coach. Ya. Ya. Sebelumnya pertanyaan yang pertama, maaf, ini rubrik penilaiannya dulu. Nanti apakah coaching yang Pak Yusti lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Ya. Yang kedua, nanti Pak Yusti apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Dan yang selanjutnya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya Bu. Seperti itu Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, apa kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini adalah kompetensi kehadiran, Ya. kemudian mendengarkan aktif, kemudian bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach yang akan saya coach nanti. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan, kompetensi mana yang menjadi titik atau yang menjadi pokok yang ingin lebih spesifik lagi dikembangkan oleh Pak Yusti dalam kegiatan coaching kali ini? Kalau yang saya inginkan pada saat saya menjadi coach nanti adalah saya mampu mendengarkan atau hadir secara penuh. Kehadiran saya secara penuh pada saat coach itu, sama mendengarkan secara aktif bagaimana beliau selaku coach itu menyampaikan permasalahannya kepada saya, kemudian bagaimana cara saya mengarahkan coach untuk mampu menemukan rencana aksi dari yang akan beliau lakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dan ini yang terakhir, apa indikator atau tujuan dari Pak Yusti dalam kegiatan coaching kali ini? Nah, tujuan saya merasa bahwa saya banyak perlu belajar tentang proses coach, sehingga saya tidak sepenuhnya hadir di sesi coaching. Harapan saya adalah saya bisa hadir sepenuhnya, mampu hadir, artinya itu tidak hanya saat saya hanya mendengarkan secara formalitas, tapi saya benar-benar hadir, benar-benar mampu memberikan solusi dari permasalahan yang dikemukakan oleh coach. Seperti itu yang ingin saya akan. Kemudian hal lain yang ingin saya tambahkan adalah pada saat saya melaksanakan coach adalah coach mampu memberikan umpan balik terhadap proses
coach yang telah saya lakukan, sehingga saya bisa memperbaiki teknik saya dalam melaksanakan coaching seperti itu. Oke Pak Yusti, cukup sekian beberapa pertanyaan dan hal-hal yang ingin saya sampaikan di kegiatan pra observasi ini. Semoga nanti kegiatan kucing berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adi. Ada yang bisa saya bantu Pak Adi? Ya, ini Pak, saya itu merasa sedih Pak, karena koleksi buku dan fasilitas yang ada di perpustakaan kita itu sudah cukup memadai Pak. Tetapi anak-anak atau siswa kita itu kurang tertarik untuk berkunjung. Ya, saya tahu kekhawatirannya Pak Hadi. Jadi Pak Hadi kesini itu karena terkait tugas tanggung jawabnya Pak Hadi sebagai kepala perpustakaan yang prihatin terhadap menurunnya intensitas siswa selama ini. Padahal perpustakaan kita itu sudah banyak koleksinya ya Pak Hadi ya. Kemudian ruangannya sudah nyaman. Mungkin yang ingin didiskusikan oleh Pak Hadi hari ini seperti itu Pak ya. Iya betul. Iya. Kalau menurut Pak Hadi, kira-kira kenapa ya perpustakaan kita itu intensitasnya menurun kunjungannya? Nah ini saya juga kurang paham juga Pak ya, karena selama ini yang saya tahu itu kan untuk koleksi buku kita sudah banyak, terus fasilitas juga memadai. Apa mungkin karena siswa kita itu tidak ada minat Pak ya ke perpustakaan kita ini? Iya. Kalau misalkan identifikasinya Pak Hadi tentang menurunnya intensitas di perpustakaan itu seperti itu, mungkin Pak Hadi perlu membuat semacam kriteria Pak, membuat semacam kriteria keberhasilan dari program yang telah dilakukan Pak Hadi itu apa, seperti itu. Jadi mungkin Pak Hadi yang pertama mungkin bisa membuat suatu ukuran untuk mengukur keberhasilannya. Kira-kira seperti apa Pak Hadi? Kalau menurut saya Pak ya, ada beberapa hal memang yang harus disiapkan sama dikembangkan. Yang pertama itu terkait dengan informasi tentang koleksi buku yang sudah ada di perpustakaan kita Pak, dan fasilitas apa saja yang sudah ada di perpustakaan kita. Terus berkaitan dengan program kita Pak, kan salah satunya adalah ada kegiatan literasi ya. Betul. Yang mana literasi tersebut harus menarik dan bermanfaatkan sama siswa. Terus yang ketiga tadi itu lingkungan perpustakaannya yang nyaman dan menarik. Mungkin seperti itu Pak menurut saya. Ya betul. Ide yang bagus itu Pak Hadi. Kalau menurut saya itu memang kita harus tahu sebagai kepala perpustakaan, apalagi sebagai guru, kita harus mengetahui apa saja yang tersedia di perpustakaan, sehingga siswa itu merasa tertarik untuk berkunjung, kemudian mengadakan kegiatan literasi, kemudian memanfaatkan perpustakaan secara optimal, tidak hanya pada saat istirahat saja, tapi mereka juga hadir di perpus pada saat pembelajaran. Artinya pembelajarannya itu memaksimalkan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, seperti itu Pak Hadi. Betul Pak, betul kata Pak Yusuf tadi. Karena menurut saya ada memang beberapa hal yang sudah bisa membantu kita untuk keberhasilan program kita di perpus, terutama untuk kunjungan anak-anak, yaitu di koleksi buku kita kan sudah banyak Pak, dan fasilitas sudah banyak. Mungkin ada beberapa guru yang memang harus aktif mengantarkan anak-anak, entah 1-2 guru ketika pembelajarannya. Jadi bukan hanya media belajar saja, tapi sumber pembelajaran dari perpus itu harus digalakkan lagi Pak, agar anak-anak itu giat ke perpus. Ya, ide yang bagus Pak Hadi. Jadi Pak Hadi sudah mengidentifikasi dan memetakan kira-kira apa saja yang dapat membantu memberikan dukungan dari program-programnya Pak Hadi selaku kepala perpustakaan. Ini juga yang mau saya bicarakan Pak, karena menurut saya walaupun nanti perpusnya bagus ya, fasilitasnya juga bagus, tapi kalau tidak ada dukungan dari Bapak, terus sama dari guru-guru sama siswa, itu tentunya
ya percuma walaupun kita perbagus perpusnya bagaimanapun itu. Mungkin menurut saya seperti itu Pak. Yang pertama adalah dukungan dari Bapak sendiri selaku kepala sekolah, terus ada juga dukungan dari Bapak Ibu guru, mapel yang lain untuk menggalakkan literasi yang utamanya ke perpus tadi, sama dengan rekan-rekan siswa yang mungkin akan jadi pionir kita untuk mengajak siswa lain ke perpus. Seperti itu Bapak. Ya, alhamdulillah Pak Hadi sudah mulai mengidentifikasi kira-kira apa-apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dari solusi yang permasalahan yang telah dikemukakan oleh Pak Hadi tadi. Nah, berdasarkan hasil identifikasi kita itu tadi ya, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu lakukan untuk meningkatkan intensitas kunjungan siswa di perpustakaan. Misalkan contohnya meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya perpus, menyediakan kegiatan literasi yang menarik, kemudian membuat lingkungan perpustakaan yang nyaman dan menarik. Nah, kalau menurut Pak Hadi, untuk meningkatkan kesadaran siswa itu seperti apa Pak? Nah ini Pak, saya kemarin kan juga berpikir gimana ya biar kita tuh menarik. Ini saya sudah buat brosur Pak, seperti ini ya. Jadi saya buat brosur atau poster yang berisi informasi tentang koleksi buku kita dan fasilitas yang tersedia. Terus yang kedua, kita juga harus sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya perpus untuk kegiatan literasi. Baik itu siswa, kita sebagai guru dan orang tua dari siswa itu sendiri. Terus yang selanjutnya, itu mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan literasi di perpustakaan. Nah, seperti itu Pak. Ya, betul. Kalau saya lihat ini brosurnya sudah cukup bagus dan kreatif ini Pak Hadi. Tinggal kita menggandakan, kemudian tinggal yang pertama ini alat peraganya ini sudah ada, kemudian langkah berikutnya tinggal kita sosialisasi. Saya setuju Pak Hadi. Ini mungkin nanti akan saya dokumentasikan, saya akan berbicara dengan kepala urusan kesiswaan tentang hal ini, brosur-brosur ini, supaya kegiatan literasi kita itu lebih menarik. Nah, saya juga akan mengajak guru-guru untuk membantu kira-kira mensosialisasikan perpustakaan kepada siswa, terutama kepada orang tua. Jadi dukungan tidak hanya dari lingkup sekolah, tapi juga dari lingkup orang tua. Nah, untuk menyediakan kegiatan literasi yang menarik, kalau menurut Pak Hadi kira-kira seperti apa yang menarik Ya, Pak? biar ini literasinya kelihatan Pak ya, biar tidak hanya kita itu membuat slogan atau apapun, tapi diadakan kegiatan. Kalau menurut saya, mungkin dari kegiatan perpustakaan itu mungkin bisa dimunculkan lomba membaca Pak, terus ada lomba menulis sama diskusi buku. Itu mungkin bisa merangsang anak-anak untuk lebih suka membaca lagi di perpustakaan. Terus yang kedua itu menyediakan buku-buku yang menarik Pak, bukan hanya pelajaran. Karena mungkin anak-anak kan yang saya dengar kemarin itu kok bukunya pelajaran semua, nggak ada buku lain untuk kita baca. Karena kan pengetahuan kan bukan hanya pelajaran, tapi yang lainnya. Terus kita ini Pak lebih biar ada kegiatan yang rutin ya. Mungkin nanti kegiatan literasi yang melibatkan siswa mungkin di hari apa gitu Pak. Jadi biar anak-anak itu memang mengadakan literasi ya atau tidak. Jadi biar ada kaitannya dengan perpus kita. Biar anak-anak itu punya minat untuk baca lagi sesuai dengan kegiatan literasi yang kita lakukan nantinya Pak. Iya betul. Ide bagus yang dikemukakan oleh Pak Hadi tadi. Saya sangat setuju selaku kepala sekolah di lembaga ini, karena memang literasi itu merupakan salah satu kunci di pembelajaran 4.0 ini. Jadi pembelajaran di mana kurikulum merdeka itu sangat memegang peranan penting. Jadi buku itu adalah jendela dunia. Jadi saya sangat mendukung sekali program yang dikemukakan oleh Pak Hadi selaku kepala perpustakaan. Nah, untuk keterkaitan dengan kenyamanan di ruangan perpustakaan ini, kalau menurut Pak Hadi kira-kira apa yang perlu dibenahi? Betul Pak. Kemarin tuh pas waktu ada beberapa siswa itu memang kita perlu ya akan melakukan renovasi agar lebih nyaman lagi sama menarik. Mungkin bisa dilihatkan dari perpus yang saat ini ada. Terus kedua itu kita harus menjaga kebersihan dan kerapian perpustakaan. Ya, mungkin nanti bisa ada petugas tambahan dari siswa untuk sebagai asisten saya di perpus itu untuk menata buku dan sebagainya Pak. Terus nanti mungkin bisa menambahkan fasilitas yang dibutuhkan siswa seperti tempat duduk yang nyaman, terus ada meja belajar yang nyaman.
ya sesuai dengan apa namanya tingginya anak-anak. Biar nggak ada kan ada yang pendek ada yang tinggi anak-anak itu Pak ya. Biar nanti kita cari anak yang rendah itu kita buatkan meja seperti itu agar nanti kegiatan membaca literasi di perpus itu biasa nyaman. Mungkin itu Pak yang beberapa yang perlu dibenahi. Terkait yang tadi Pak, untuk yang kegiatan lomba tadi mungkin nanti akan saya coba membuat tulisan untuk lomba-lomba apa saja Iya. sehingga terrealisasi ya. Jadi nanti di kegiatan apa namanya literasi ini nanti diharapkan punya imbas ke perpus kita agar ramai lagi. Ya, betul. Jadi selaku kepala sekolah, saya sangat mendukung langkah kerja Pak Hadi tadi itu. Tapi mungkin supaya lebih kuat lagi, mungkin pada saat rapat dinas yang rutin kita laksanakan, mungkin saya akan mensosialisasikan program-program tadi agar Bapak Ibu guru yang lain itu tahu dan mendukung. Kemudian mensosialisasikan ke siswa-siswa di wali kelas yang lain yang sebagai tanggung jawabnya seperti itu. Nah sekarang menurut Pak Hadi, kalau perasaan Pak Hadi setelah kita berdiskusi tadi itu bagaimana? Ini saya merasa lega Pak, karena kan selama ini kan jadi unek-unek di saya. Gimana ya, saya ini kepala perpus, memang jaga perpus tapi tidak ada pengunjungnya, itu juga galau Pak. Karena kan diharapkan ya dengan adanya perpus, terus banyak koleksi buku kita, fasilitas memadai, diharapkan bisa menambah wawasan anak-anak di tingkat literasinya. Iya. Itu yang saya harapkan Pak. Kalau terkait komitmen yang rencana aksi yang sudah Pak Hadi tadi laksanakan agar tidak ada yang terlupakan atau ada yang kelewatan seperti itu, kira-kira rencananya Pak Hadi seperti apa? Tadi yang sudah saya sebutkan Pak, itu saya berkomitmen akan melaksanakan rencana aksi yang tadi ada lomba, ya ada apa namanya menggalakkan literasi, membuat jadwal literasi dan sebagainya. Itu nanti akan saya berkomitmen sebaik mungkin agar perpus kita itu nanti berfungsi sebagaimana layaknya sebagai sumber pengetahuan bagi siswa kita. Iya. Mungkin akan saya tambahkan lagi tenaga untuk membantu Pak Hadi dalam hal program di perpustakaan tadi, yaitu mungkin Bapak Ibu guru yang mapel bahasa Indonesia bisa saya mintakan bantuan untuk mendukung kegiatan itu tadi. Nah, seperti itu Pak. Iya, terima kasih sebelumnya Pak, karena diharapkan dengan dialog kita Pak ya nanti bisa menemukan solusi. Jadi yang awalnya perpus saya ini kosong tidak ada pengunjung, mungkin dengan rencana yang kita bahas tadi bisa menemukan solusi dan akhirnya menjadi ramai seperti yang kita inginkan. Iya Pak Hadi, luar biasa rencananya Pak Hadi. Tetap semangat Pak Hadi untuk mengawal program-program positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih juga Pak dukungannya, karena saya tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada kolaborasi sama Bapak Kepala Sekolah. Iya, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Yusti, Selamat siang Bu Bunga. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa baik, siap untuk melaksanakan tugas hari ini Bu. Baik, alhamdulillah. Kita langsung saja ya ke topik kita, nggih. Nggih. Setelah Baik, kita ini sepakati Pak Yusti sudah melakukan kucing. Nah, sekarang kita ini ke percakapan pasca observasi. Siap Bu. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Yusti. Oke, yang pertama, bagaimana Pak Yusti menilai performa dirinya Pak Yusti sebagai coach dalam kegiatan kucing tadi? Setelah saya melaksanakan coach terhadap kepala perpustakaan tadi, Pak Hadi tadi, saya merasa performa saya dalam melaksanakan coaching tersebut sangat baik Bu. Saya hadir, saya menjiwai apa peran saya sebagai coach, kemudian saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, saya merasa hadir dan tertarik dalam sesi coaching. Saya mendengarkan aktif, kemudian saya mendengarkan pembicaraan coaching dengan aktif, dan saya mengajukan pertanyaan yang tepat sasaran sehingga mampu mengarahkan coaching untuk menemukan solusi di rencana aksinya. Seperti itu Bu. Oke, yang kedua, apa yang membuat Pak Yusti menilai demikian? Saya merasa demikian karena saya melihat dari hasil pengamatan. Pada saat coaching itu terjadi proses yang sangat lancar sesuai dengan alur tirta. Yang alur tirta sudah saya dalami, kemudian saya kemukakan pada saat saya melaksanakan proses coach, kemudian saya juga mendengarkan dengan rasa. Oke, baik.
Di sini saya boleh ya menyampaikan pengamatan saya ya Pak ya. Monggo silakan. Oke, yang pertama benar sekali di sini saya mengamati Pak Yusti sebagai coach tadi itu sudah menjalankan alur tirta dengan baik. Kemudian juga Pak Yusti juga sudah menunjukkan presence, kehadiran penuh di mana ketika coach menyampaikan jawaban-jawabannya Pak Yusti menyimak dengan baik. Seperti itu. Kemudian juga Pak Yusti sebagai coach membangun raport dengan membangun komunikasi ya yang baik dengan coachnya tadi, seperti itu. Oke, selain itu Mak, saya juga tadi mendengarkan pembicaraan Pak Yusti selaku coach dan Pak Hadi sebagai coach ya. Nah, di sini Pak Yusti juga mengajukan pertanyaan yang sangat tepat sasaran ya, yang pertanyaan yang berbobot yang mana coach Pak Hadi tadi bisa menjawab secara spesifik seperti itu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang harus dikembangkan lagi. Misalnya tadi Pak Yusti membantu coach dalam mengidentifikasi masalah. Nah, di situ alangkah baiknya jika coach mengidentifikasi masalahnya sendiri. Nah, tapi Pak Yusti juga sempat memberikan pertanyaan yang terlalu terbuka. Oke. Bisa dipahami Pak ya? Siap. Oke. Ajak coach untuk membicarakan rencana tindakan yang selanjutnya. Ini sudah Pak Yusti lakukan tadi, sudah baik ya. Jadi seperti itu. Nah, dari diskusi kita hari ini saya sudah terbayang untuk melaksanakan beberapa langkah ketika saya akan melaksanakan coach itu, rencana aksinya seperti apa itu sudah terbayang pada saat saya melaksanakan coach. Nah, harapannya ketika saya melaksanakan coach pada saat identifikasi masalah kemudian diimplementasikan dalam rencana aksi, saya bisa menggiring coach saya supaya bisa menemukan solusi yang lebih tepat guna seperti itu, sehingga diskusinya itu lebih efektif seperti itu Bu. Bagus Pak ya. Kemudian selanjutnya apa rencana Pak Yusti untuk meningkatkan lagi performa sebagai coach? Saya berencana untuk melaksanakan latihan coaching lebih sering dengan beberapa permasalahan yang beraneka ragam. Saya menyadari bahwa di dunia pendidikan ini sangat bervariasi sekali permasalahannya, dan kita tahu bahwa kita tidak bisa mengatasi permasalahan seorang diri. Jadi kita butuh seseorang untuk membimbing kita. Nah, disitulah saya akan memasukkan peran saya sebagai coach untuk membimbing coach-coach untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, utamanya di dalam dunia pendidikan seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Yusti. Saya juga mengamatinya mulai awal hingga akhir itu Pak Yusti sudah bagus sekali sebagai coach, dan kemudian saya di sini sebagai observer juga berharap nantinya Pak Yusti juga bisa meningkatkan lagi performanya dengan rencana-rencana yang telah Pak Yusti sampaikan tadi. Seperti itu. Iya Bu, dari proses kita melaksanakan supervisi ini juga saya mendapatkan banyak manfaat positif dari masukan yang telah disebutkan oleh Bu Bunga tadi. Nah, harapannya ketika saya melaksanakan coach di kemudian hari, saya mampu menerapkan sesuai dengan apa yang disarankan oleh Bu Bunga itu tadi. Oke, baik Pak. Oke. Kemudian itu tadi ya yang untuk hal-hal yang dilakukan Pak Yusti untuk meningkatkan performanya lagi. Oke, di terakhir Pak, menurut Pak Yusti penilaian kepada Pak Yusti sendiri bagaimana? Kalau menurut saya penilaian yang diberikan oleh Bunga selaku supervisor itu sudah tepat sasaran sesuai dengan apa-apa yang menjadi kekurangan saya, sehingga ini nanti harapannya dapat meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan coach di kemudian hari seperti itu. Oke, baik. Terus terakhir Pak, rencana tindak lanjut nah dari kegiatan coaching ini apa Pak? Rencana tindak lanjut yang saya akan laksanakan adalah saya mungkin akan melaksanakan jadwal coaching. Mungkin akan saya mintakan beberapa teman yang butuh permasalahan, kemudian saya akan mencoba untuk melaksanakan coaching berdasarkan alur kita dan mendengarkan dengan rasa seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Yusti tadi berjalan dengan baik dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Saya selaku observer mohon maaf jikalau ada kekurangan, ada salah-salah kata yang saya sampaikan kepada Pak Yusti selaku coach. Ya, terima kasih Bu atas masukan dari Ibu termasuk bimbingannya juga. Ya,
cukup sekian Pak ya untuk kegiatan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bunga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofi. Bagaimana kabar Bu Bunga? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Sofi sendiri? Alhamdulillah baik, Bu Bunga. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan menanyakan pertanyaan kepada Bu Bunga. Siap. Yang pertama, saya akan mendiskusi rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Iya, Pak. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur data apa belum? Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Yang ketiga, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Pak. Pertanyaan pertama yang saya akan sampaikan kepada Bu Bunga yaitu 1. Apa kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini ada 3, Pak. Yang pertama, presence, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, terima kasih. Yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi secara spesifik, yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, sama mendengarkan aktif, Pak. Oke, itu yang pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, indikator apa yang Ibu inginkan dan tujuan yang diinginkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini saya menginginkan menemukan solusi bagi coach saya terhadap masalah yang dihadapinya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Bunga. Itu pertanyaan pra observer yang bisa saya ajukan. Ya, Silakan monggo dilaksanakan kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Pak Sofi. Oke, sama-sama Bu Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mas Adi? Bu Bunga, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Ini Bu, saya ini ada masalah. Ya. Saya itu ada masalah di kelas Bu. Mohon saya dibantu Bu. Oh iya. Saya mau minta bantuan ke siapa lagi kalau bukan Ibu sebagai wali kelas. Iya. Baik, silakan duduk Nak. Silakan duduk. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Masalahnya seperti ini Bu. Saya itu di kelas merasa tidak nyaman. Ya. Di salah satu pembelajaran seperti itu. Oh. Nah, di pembelajaran tersebut itu saya merasa kayak diperlakukan tidak adil. Oh, pelajaran apa Nak? Di pelajaran matematika Bu. Oh, matematika. Iya, Ya, saya nggak merasa tidak adil. Kalau saya ini dalam keseharian yang dalam pembelajaran itu kok saya merasa diperlakukan berbeda Bu. Oh, berbeda. Berbedanya apa ya? Bisa diceritakan lebih lanjut lagi? Seperti ini Bu, kan teman-teman saya itu kan les ke beliaunya, Ya. ke Bapak Guru Matematika ini. Sementara saya kan tidak les Bu. Ya. Jadi pada waktu beliaunya mengajar Ya. itu, beliaunya tuh sering menyindir. Kayak saya merasa tersindir seperti itu. Kalau misalkan kalian, beliaunya bilang gini, kalau misalkan kalian itu nggak bisa, Ya. kalian itu bisa les. Kalian ambil les privat lah. Saya kan merasa kesindir, gak enak saya. Oh iya. Seperti itu. Apa yang dirasakan Mas Adi kalau disindir seperti itu Nak? Ya saya merasa nggak enak, saya kok merasa asing seperti itu. Belum lagi kalau merasa nilai saya itu kayak teman-teman Ya. yang les di Bapak Guru tersebut, kok nilainya bagus-bagus, Oh, nilainya seperti bagus. itu. Sementara saya untuk mendapatkan nilai yang lumayan saja saya harus usaha yang luar biasa. Sebentar, Ya. nilainya Mas Adi itu kan ada temannya Mas Adi juga yang tidak les kan ke guru Ya. tersebut. Gitu. Nilainya bagaimana? Ya nilainya kalau saya lihat itu nilainya banyak yang bagus. Bu. Nah saya merasa itu kok kayak
nilai saya itu untuk mencapai nilai tersebut saya perlu upaya yang luar biasa banyak. Sementara teman-teman yang les di beliaunya itu kok enak sekali, soalnya itu sudah diberikan seperti itu. Baik Mas Adi, terus apa lagi rencananya nak? Kalau saya pikir-pikir Bu, setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu tadi, kayaknya saya mau meyakinkan diri saya Bu, saya mau menemui beliaunya ini di ruang guru. Sip, bagus. Karena saya sendiri juga menyadari kalau saya terus udun ke beliaunya juga nggak enak Bu. Jadi saya mau ke tempatnya Bapak guru tersebut, mau menanyakan. Mungkin nanti Ibu juga membantu saya kira-kira bagaimana enaknya ngomongnya supaya nggak terkesan kayak saya itu ngomong ke orang yang lebih tua. Ya Ibu nanti bantu. Terus yang kedua nanti adalah saya akan mengkonfirmasi nilai yang itu tadi Bu. Apakah benar nilai-nilai yang saya peroleh itu tadi memang adil? Kalau memang sudah adil ya saya legowo Bu, saya akan menerima dengan lapang dada. Terus yang ketiga saya akan belajar lebih giat lagi. Saya akan belajar lebih giat lagi. Catatannya akan saya perbaiki, saya buat rapi. Kemudian saya lebih giat untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Bagus. Itu. Ya. Nah, itu bagus rencananya. Ada lagi apa tidak rencananya? Mungkin untuk saat ini rencana yang akan saya lakukan untuk masalah saya ini mungkin 3 itu Bu. Mungkin saya akan minta bantuan Roni untuk menemani saya, karena kalau sendiri ke ruang guru nggak enak Bu. Saya minta bantuan Roni untuk menemani saya ke Bapak guru tersebut, karena Roni juga saya lihat di kelas itu pada waktu pelajaran matematika juga dia tidak bermasalah. Jadi saya akan meminta bantuannya Roni. Bagus nak. Nah itu tadi rencananya sudah bagus ya. Terus kemudian komitmennya Mas Adi untuk menjalankan rencananya itu apa nak? Komitmen saya mungkin saya akan meminta bantuan teman untuk mengingatkan yang juga rencana itu tadi. Andaikan saya lupa seperti itu. Kalau misalkan saya lupa tidak saya laksanakan atau mungkin saya berubah pikiran, nah itu paling tidak ada teman yang memberi saya motivasi. Sementara ini yang sering berkelompok dengan saya adalah Roni sama Indra Bu. Bagus. Nah itu tadi bagus rencananya ya. Ayo dilaksanakan terlebih dahulu, ditanyakan kepada Bapak guru matematikanya supaya tidak berprasangka buruk ya. Baik Mas Adi, Bu Guru harap Mas Adi melaksanakan tadi rencana-rencana yang telah direncanakan oleh Mas Adi. Seperti itu ya. Semoga Bu Guru juga berharap nanti nilainya Mas Adi dapat nilai bagus. Ya, dan belajar juga harus belajar lebih giat lagi. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan nak? Mungkin untuk permasalahan ini saat ini dulu, sampai saat ini dulu. Mungkin kalau misalkan ada lagi yang mengganjal dalam hati saya, mungkin ada permasalahan lagi, saya akan menemui. Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama, bagus. Jangan sungkan-sungkan ya ke Bu Bunga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bunga. Selamat siang Pak Sofi. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Yusdi. Ya. Sebelum kita tutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Bunga. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Yang saya lakukan ketika coaching, saya sudah memberi beberapa pertanyaan kepada Coach, dan alhamdulillah Coach juga menjawab pertanyaan itu dengan baik dan lancar. Dan saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Coaching saya juga berdasarkan prinsip-prinsip coaching yang telah ada. Sekarang pertanyaan kedua Bu Bunga. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Selain present sama mendengarkan aktif, saya juga ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada Coach. Karena ketika pertanyaan saya berbobot, maka secara tidak langsung Coach itu akan menjawab
dengan lancar dan juga tidak takut, tidak ada rasa sungkan. Akhirnya rencana-rencana yang disampaikan itu baik dan bisa dilaksanakan sampai akhir. Alhamdulillah sudah selesai untuk praktek coaching hari ini. Semoga yang dilakukan oleh Bu Bunga dan Pak Yusti tadi bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Terima kasih Pak Sofi. Sama-sama Bu Bunga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.